Oke, halo semua, kembali lagi bersama VMedia. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Clown in a Cornfield, di mana film ini adalah film horor komedi menceritakan tentang teror dari sekelompok badut gila yang meneror kota kecil yang bernama Kettle Springs. Gak pakai lama, kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Berlatar pada 1991, film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok remaja yang tengah berpesta di depan gudang jagung pada malam harinya. Seperti biasa, ada satu pasangan yang memisahkan diri dari rombongan karena sudah gak tahan, sudah kebelet gak tahu mau ngapain. Yang jelas mereka berdua mungkin akan memulung jagung. Jessica, what fucking size shoe do you have? What the fuck? Sial sekali, niatnya mau adu skill, mereka malah harus menghembuskan nafas terakhirnya karena diserang oleh badut jahat yang bernama Frendo. Kemudian kita beralih kehidupan sekarang, di mana kita diperlihatkan dengan keluarga ayah dan anak yang bernama Dr. Glynn dan juga Quinn. Dia akan pindah ke kota Kettle Springs setelah kematian dari mendiang ibunya, walaupun sebenarnya Quinn tak mau pindah karena dia sudah nyaman dengan kota lamanya. Keesokan harinya saat Quinn akan pergi sekolah, dia dihampiri oleh tetangganya memperkenalkan diri sebagai tetangga yang bernama Russ. Mereka berdua ternyata satu sekolah, oleh sebab itulah Russ akan mengajak Quinn untuk pergi bersama. Might not be the best person to ask. I mean, I just don't really care what other people think. Unlike some people. Di depan sekolah, Russ berpesan kepada Quinn agar tidak bergaul dengan sembarang orang, entah gak tahu apa alasannya. Di kelas, Quinn sedikit terlambat dan dia ditegur oleh gurunya yang sedang mengajar di kelas itu. Saat itu juga, beberapa siswa yang nakal memperlakukan guru di depan dengan perlakuan tak wajar, di mana beberapa siswa ini mempermalukan gurunya saat sedang mengajar, dan yang lebih parah, mereka mengunggahnya ke sosial media, dan kebetulan mereka adalah seorang YouTuber dengan followers yang bisa dikatakan cukup banyak. Setelah itu, Quinn yang masih baru berkenalan dengan beberapa remaja yang jahil ini, terdiri dari Janet, Ronnie, Tucker, Matt, dan juga Cole. Lalu mereka semua memperkenalkan badut Frendo, di mana badut ini adalah legenda dengan cerita yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Nah, dari legenda ini membuat mereka mempunyai sebuah ide untuk membuat konten seakan-akan Frendo ini ada untuk menarik para penonton-penontonnya demi pundi-pundi dolar atau pundi-pundi uang. Kemudian kita berpindah kepada Dr. Glynn dan juga Quinn yang sedang makan di salah satu restoran. Lalu seorang sheriff yang bernama Dunn datang dengan gelagat yang aneh, dan yang lebih aneh, dia agak sedikit ganjen dengan memanggil Quinn dengan kata sayang atau dalam bahasa Inggrisnya adalah sweetheart. Di scene lain, kita kembali kepada beberapa remaja jahil yang kini nambah satu personel lagi, yaitu si Quinn. Dimana kali ini mereka kembali melakukan aksi gilanya dengan mengambil beberapa minuman mungkin untuk berpesta dan membayar dengan harga tak wajar di salah satu minimarket dengan dalih berpura-pura membuat keributan, padahal mereka semua adalah satu komplotan. Benar saja, di malam harinya mereka sedang asik berpesta, mengobrol, bercerita layaknya anak muda pada umumnya. Matt yang kebetulan kebelet kencing memutuskan untuk pergi. Lalu inilah kejadian setelah itu. Rupanya itu adalah sebuah bahan acting untuk diunggah ke channel milik mereka dengan tema Badut Frendo yang beberapa jam sebelumnya mereka bicarakan.
Selepas berpesta di kamar, Queen menemukan kejanggalan yang aneh saat proses pembuatan video tadi berlangsung, di mana saat ia kembali melihat videonya, dia menemukan penampakan badut lain yang jelas membuat dia agak sedikit ketakutan. Kemudian scene berpindah kepada Taker yang sedang bermain drum, lalu ia dikirimi satu video badut yang pada awal mulanya dia mengira itu adalah Cole yang sedang iseng. Hey, just... Badut tersebut bukanlah Cole, sehingga dia harus tewas saat badut ini menyerangnya dari belakang. Try this one. It's the last one. Lalu kita berkenalan dengan ayah Cole yang akan memimpin adanya sebuah parade hari pendiri dari kota Kettle Springs. Namun tiba-tiba percikan api yang dilempar oleh salah satu badut membuat kecelakaan menjadi besar, sehingga para penonton yang ada cemas dan ketakutan. Hal itu kebetulan disaksikan oleh komplotan remaja jahil, sehingga Sheriff Dunn menduga ini semua adalah perbuatan dan kelakuan para remaja ini. Kemudian mereka semua dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, mereka semua telah bebas. Di sini Queen ditegur oleh ayahnya atas perbuatan bersama circle-nya, dan Dr. Glenn agak sedikit kecewa atas perlakuan dari putri satu-satunya ini. Kita berpindah kepada Matt yang sedang gym sendirian di rumahnya. Namun ini menjadi hidup terakhir dia ketika badut datang seperti biasa dengan ciri khasnya melemparkan sebuah mainan badut terlebih dahulu. Out, Tucker. Wherever you went. 1, 3. Pada malam harinya, Queen yang sedang berada di kamar dikabari oleh Cole dan dia diajak untuk kembali ke sebuah pesta bersama circle-nya yang lain. Queen di sini diam-diam pergi agar tidak ketahuan ayahnya yang sedang ketiduran. What do I gotta do to see some of these dance moves? Hell yeah. Oh my god. Sesampainya di sana, ternyata ini menjadi sebuah kesempatan bagi Cole dan juga Queen untuk adu skill. Namun di tengah suasana yang panas, Queen sadar bahwa kelakuannya ini tidaklah benar. I'm so sorry. Fuck. You figure that out and get back to me. Lalu terdengar sebuah jeritan di ladang jagung dan setelah itu muncul wanita yang bernama Ginger yang sepertinya dihantam oleh sesuatu. Pada awal mulanya mereka mengira ini adalah sebuah permainan dan sekarang mereka baru sadar bahwa itu adalah badut Frendo yang kini memakai anak panah untuk menghabisi para korbannya. Oh my god, guys. Friendo. Around the back! Please don't. Untung saja di sini Rus tetangga Queen datang untuk membantu, walaupun satu tembakan saja tidaklah cukup untuk menghentikan badut Frendo ini. Yang ternyata mereka bukan hanya satu orang, melainkan banyak Frendo-Frendo yang lain.
Kini situasi semakin mencekam saat semua friendo mengepung mereka di salah satu gudang. Di sisi lain, Dr. Glynn menyadari bahwa anaknya Quinn sudah tidak berada di dalam rumah dan dia berniat untuk mencarinya. Driving around looking for you now. Please call me back. Di pertengahan jalan dia melihat satu klinik seperti ada sesuatu yang tak beres. Baru saja masuk di dalam pintu, ia pun dikejutkan dengan sosok badut yang memang sengaja memancing Dr. Glynn agar dia secepatnya mengobati rekannya yang sedang kesakitan. Di sisi lain di dalam gudang, mereka menemukan ruangan bawah tanah dan menyusun strategi untuk meledakkan gudang tersebut karena semakin lama gudang itu semakin hancur karena perbuatan beberapa badut friendo. Rus mengorbankan dirinya untuk teman-teman yang lain agar mereka berhasil selamat. Lalu, inilah kejadian setelah itu. Untuk sementara waktu, strategi ini berhasil menumbangkan beberapa badut, walaupun badut ini bisa dipastikan akan berulah lagi. Mereka berusaha mencari bantuan, namun dengan risiko melewati ladang jagung, di mana ladang ini adalah ladang kesukaan para badut untuk menghabisi para korbannya. Lalu scene lagi-lagi beralih kepada Dr. Glynn yang sedang mengobati satu badut yang terluka. Untungnya, dengan siasat licik dari Dr. Glynn, dia berhasil menumbangkan badut dan kabur dari klinik tersebut untuk terus mencari anaknya, yaitu si Quinn. He's flatlining. Look, I need your help. Come on, take it, take it. What are you looking at me for? Take him, take him, take him, take him. Oh, yeah. Ready, 1, 2. You gotta go. You shouldn't have done. Di sisi lain, keempat remaja yang selamat menemukan sebuah mobil yang sedang melintas. Ternyata itu adalah Sheriff Dunn yang sedang berpatroli. Mereka mengaku bahwa mereka sedang diserang oleh badut yang sangat mengerikan. Namun yang dibawa oleh Sheriff hanyalah Cole dan membiarkan ketiga remaja lain tinggal di ladang tersebut. Wow. We have the worst. Wait! Setelah itu di pertengahan ladang, Quinn, Janet, dan juga Ronnie lagi-lagi bertemu dengan badut. Dan di sini, Ronnie harus menjadi korban selanjutnya, menyisakan Janet dan juga Quinn. Hingga keduanya sampai di kediaman para badut, di mana di dalam ada satu badut yang sudah tumbang. Mereka berdua mencari telepon untuk meminta bantuan, barangkali ada yang bisa dihubungi oleh mereka. Namun sayangnya, mereka tidak paham dengan cara kerja telepon di rumah tersebut, sehingga mereka berdua tak tahu lagi harus berbuat apa. Dan benar, di dalam rumah itu telah ada beberapa list para target korban yang di dalamnya ada foto circle mereka. Seperti biasa, sebelum tumbang, badut ini memberi mainan badut dan menyerang korbannya. Dan di sini Janet lah yang kemudian tumbang. Get out of here. What's meditating? Badut yang menyerangnya adalah badut yang awalnya dikira telah mati. Kini tersisa Quinn yang hendak kabur menggunakan salah satu mobil. Sang sutradara membuat kita menjadi geram saat Quinn kebingungan karena mobil yang ditumpanginya adalah mobil manual yang sebelumnya belum Quinn pelajari. Nick, you fucking say yes!
Untungnya, Quinn tidak dihabisi langsung, melainkan dia hanya dipingsankan untuk kemudian ia disiksa oleh para badut. Fakta yang sebenarnya terjadi para friendo yang ada, ternyata orang yang selama ini dia kenal, yaitu salah satunya Sheriff Dunn, penjaga toko, guru yang ada di sekolah, pramusaji restoran, dan yang lebih gila, ketua umum mereka adalah ayah Cole, yang kita lihat dia adalah orang yang memimpin parade pendiri kota Kettle Springs. Inilah alasan sebenarnya kenapa tadi hanya Cole yang dibawa oleh Sheriff. Dan ini semua telah direncanakan oleh para friendo, di mana kini Cole sedang terikat dengan mulut yang tertutup. I tried to warn. Tepat pada waktunya, Dr. Glynn ayah Quinn datang untuk menyelamatkan semuanya. I'm okay. Pertarungan yang sengit dimulai, satu persatu dari mereka berpencar untuk menyelamatkan diri. Di sini Quinn dikejar oleh Sheriff yang pada awal mulanya ganjen kepadanya. Walaupun Quinn adalah orang yang baik, ternyata dia juga sosok yang beringas sehingga Sheriff tewas di tangan dia. Don't worry, I'll make it quick. Smarter than that. Lalu kita beralih kepada Cole yang masih bergelantungan dengan bantuan mobil untuk menyanggahnya. Dan dia kini di situasi kurang beruntung ketika ayahnya ingin melajukan sebuah mobil itu yang jelas itu akan membuat dia bergelantungan alias gantung diri. Ternyata Ruth masih hidup dan yang nggak bisa dibayangkan, ternyata mereka berdua adalah kaum pecinta lubang pantat atau bisa dikatakan kaum Sodom. Lalu yang menjadi pertanyaan, kemanakah ayah Cole pergi? Gak tahu, yang jelas film ini telah berakhir. Oke, itu dia film yang kita review kali ini. Dengan selera humornya dikit, film ini cocok diberi rating 8,7/10. Karena di tengah ketegangan yang terjadi, ada sedikit lelucon yang membuat kita mungkin takut tapi ketawa juga. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Absen kota kalian, video ini sudah sampai di mana aja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.